Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Tentu pertama saya mengucapkan terima kasih kepada PKFI atas kesempatan yang diberikan, sehingga saya bisa ketemu teman-teman di sini dan kita bisa sharing bagaimana sih cara kita, salah satunya tentu tujuan teman-teman ya untuk memenuhi standar akreditasi untuk klinik, terutama di bab 3 di PKP 1315. Saya juga ingin berterima kasih pada MC kita dan Ibu moderator kita yang cantik nih, saya banyak belajar dari Dokter Yayu. Izin saya langsung mulai. Jadi mudah-mudahan nanti seperti yang Dokter Yayu sampaikan ya, ini injury time, jadi mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat untuk mendengarkan dan nanti sharing kita tentang PKP 13 sampai 15. Jadi materinya agak lumayan panjang sih, nggak terlalu banyak, cuma 50 slide, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman ada gambaran terkait dengan standar PKP 13 sampai 15. Oke, kita akan mulai. Terima kasih tadi sudah dibacakan CV saya. Nah, sampai sekarang kan memang kita masih menunggu-nunggu ya teman-teman untuk terbitnya Permenkes terkait dengan revisi Permenkes 46. Jadi mungkin kalau nanti sambil seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa EP yang belum sesuai. Nah, mudah-mudahan nanti kita sama-sama belajar bersama. Apalagi nanti kalau teman-teman bergabung di PKFI, kan kita banyak akan sharing dan kita akan mencoba bersama-sama untuk mengupayakan kita bisa sama-sama lulus dengan sesuai target ya. Oke, kita masuk PKP yang pertama. Jadi nanti akan lebih banyak kita belajar tentang penunjang. Tadi di PKP 12, Dr. Jenti udah sampaikan ya, terkait penunjang yang pertama adalah rekam medis. Nah, 13, 14, 15 itu ada penunjang yang lain. Laboratorium, radiologi, dan yang terakhir adalah farmasi. Nah, kalau kita bicara PKP 13, harapannya semua pelayanan laboratorium di klinik teman-teman itu diharapkan dapat sesuai dengan standar. Nah, di sini tentu bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan standar, tentu harus ada acuan-acuan yang harus teman-teman buat. Nah, sebelum kita masuk tentang pelayanan laboratorium dan farmasi, jadi biasanya teman-teman akan bertanya-tanya, boleh nggak sih kalau nggak ada laboratorium, atau apakah klinik harus ya? Kemudian nanti kalau farmasi gimana ya? Kalau rawat inap bagaimana ya? Nah, ini sedikit sedikit simpulan. Kalau nanti teman-teman sudah baca di Permenkes 14 terkait nanti klinik khususnya, nah teman-teman akan melihat saya ada di kategori mana ya. Nah, nanti teman-teman bisa membagi sendiri. Kalau teman-teman misalnya adalah klinik pratama atau utama, karena persyaratannya tentu berbeda. Kemudian nanti kalau teman-teman di klinik pratamanya bentuknya apa? Pelayanan yang rawat inap atau non rawat inap, atau misalnya harus memang ada suatu pelayanan khusus terkait narkotika misalnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilah karena ada beberapa regulasi, misalnya kalau farmasi harus ada nggak ya, laboratorium harus ada nggak ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa ternyata memang, oh ada beberapa klinik yang boleh kok tanpa pelayanan farmasi dan pelayanan laboratorium. Tapi kalau misalnya klinik kita ada klinik rawat inap, berarti harus ada pelayanan farmasinya misalnya. Nah, itu nanti kita akan pilah sendiri nanti teman-teman, sambil kita nanti melihat apa sih yang diminta di standar. Karena yang pertama, harapannya kalau memang di Permenkes tidak mensyaratkan kita harus pelayanan tersebut, mudah-mudahan nanti scoringnya akan TDD. Kalau dulu, zaman dulu Permenkes 46, berdasarkan teknik surveinya, TDD itu kan kita bonus ya, jadi teman-teman langsung dinilai 10. Jadi bonusnya banyak, berarti scoringnya akan semakin tinggi. Nah, kalau yang sekarang kita belum pastikan apakah TDD 0, TDD 10 atau TDD akan pembaginya aja, denumnya aja yang dikurangi. Jadi kita lihat. Dan saya beberapa kali bertanya juga, apakah terus berarti semuanya TDD ataukah memang kita bisa meninjau ke pihak ketiga tempat kita yang misalnya ada perjanjian kerjasama terkait pelayanan tersebut. Jadi mungkin masih ada beberapa ketidakpastian, tapi kita coba menelaah dulu ya standarnya minta apa. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk, jadi nanti teman-teman hukumnya wajib, biasanya saya akan pesen, jangan lupa ya punya PR. Nah, jadi teman-teman nanti punya kewajiban nih, karena harus kan ini sebagai regulasi yang mendasari pelayanan teman-teman, tolong baca Permenkes 14 tahun 2021. Ya, lembarnya banyak sekali, tapi kalau kita melihat standar usaha klinik di nomor 29, halamannya saya lupa, 700-800 itu, nanti teman-teman akan melihat apa sih yang harus teman-teman lakukan
standarnya seperti apa terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di klinik teman-teman. PR pertama, baca Permenkes 14 ya, tahun 2001. Browsing mah gampang. Nah, kalau kita bicara khusus tentang laboratorium, nanti di Permenkes tersebut juga ada menetapkan beberapa aturan. Misalnya di sini khusus untuk laboratorium nanti harus ada misalnya tenaga kesehatannya siapa ya, penanggung jawabnya nanti siapa ya, standar ruangannya seperti apa ya kalau di klinik. Kemudian perlu nggak kita baca standar Permenkes terkait laboratorium di puskesmas. Nah, ini beberapa regulasi kembali yang nanti teman-teman harus baca, di mana teman-teman harus membaca Permenkes 37 tahun 2012. Karena apa yang tidak diatur di Permenkes 9 akan banyak diatur atau mengikuti regulasi terkait dengan penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Jadi PR-nya 2. Tadi baca Permenkes 14, yang kedua teman-teman juga baca Permenkes 37 tahun 2012. Oke. Nah, kita masuk terkait dengan penyelenggaraan laboratorium tadi di PKP 13, teman-teman nanti akan diminta 7 EP. Jadi yang pertama adalah ada penetapan jenis pelayanan laboratorium. EP kedua, terdapat PJ laboratorium. EP yang ketiga, klinik harus punya rentang nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaan. EP yang keempat, ada bukti regen esensialnya tersedia dan dikelola dengan benar. EP yang kelima, ada prosedur pelaporan pencatatan tindak lanjut hasil lab kritis. EP yang keenam, ada prosedur rujukan spesimen, dan EP yang ketujuh ada bukti pelaksanaan PMI dan PME secara berkala. Nah, di sini di awal teman-teman sudah dijelaskan tentang bagaimana terkait dengan standar, kemudian tata naskah. Nah, mengingatkan kembali ya, ada RDOWS. Jadi kalau teman-teman nanti R itu regulasi, D dokumen, O observasi, W wawancara, dan kalau ada S itu diminta simulasi. Di akhir bab, nanti saya akan men-share rangkuman RDOWS-nya supaya nanti teman-teman kayak checklist-nya lebih enak. Tapi sebelum di situ kita akan kupas satu-satu masing-masing elemen penilaian. Oke, kita masuk di EP yang pertama. Jadi tadi jangan lupa ya ada 7 EP. Semua tentang laboratorium akan diatur di EP 7, di 7 EP. Kita masuk EP yang pertama. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan. Jadi nanti klinik akan diminta untuk membuat SK, karena R itu regulasi. Jadi ada SK, ada kebijakan terkait apa sih jenis pelayanan laboratorium yang disediakan. Nah, kalau kita bicara tentang jenis pelayanan laboratorium yang disediakan, SK, nah ini kembali, silahkan teman-teman buat SK, mau SK payung, mau SK 11, mau SK semi payung, silahkan. Tapi kalau kita bicara SK tentang pelayanan laboratorium, masukkanlah jenis-jenis pemeriksaan lab. Nanti di EP berikutnya juga ada tentang nilai normal, nah masukin aja sekalian. Terus nanti ada pelaporan nilai kritis, masukin aja sekalian di SK, supaya mudah. Jadi kalau teman-teman kebanyakan SK, kadang bingung, kadang lupa, kadang mix up. Tapi itu semua kembali, terserah gimana. Nah ini adalah salah satu contoh SK penetapan tentang jenis pemeriksaan yang ada di klinik tersebut. Ini contoh SK, buatlah SK sesuai tata naskah. Supaya tadi Mbak Jenti bilang, supaya dapat scoring 10. Oke, kita masuk ke EP berikutnya. Di sini mengingatkan kembali, kalau ada jenis pemeriksaan, sekalian aja teman-teman tuliskan hasil labnya segala sesuai dengan EP yang berikutnya. Jadi ini ya, sesuai dengan seperti apa nanti SK yang ada di teman-teman. SEP yang kedua, terdapat penanggung jawab laboratorium. Jadi sesuai dengan Permenkes, nanti akan disampaikan penanggung jawab lab, terutama laboratorium klinik itu haruslah seorang dokter. Nah, nanti boleh mengikut. Kalau kita pelayanan laboratorium di klinik, yang melakukan adalah ahli tenaga laboratorium misalnya. Nah, silahkan penanggung jawab labnya ikut sesuai dengan penanggung jawab kliniknya. Nah, kalau kita bicara SK terkait dengan penanggung jawab, nanti silahkan teman-teman buat SK-nya, sebutkan by name-nya siapa, jangan terus SK. SK penanggung jawab klinik Melati. Ketika ditetapkan adanya seorang penanggung jawab laboratorium, selesai titik, itu nggak menjawab. Jadi teman-teman nanti harus buat SK, namanya siapa, kemudian harus ada yang namanya uraian tugasnya. Jadi harus tuntas, jangan cuma SK penetapan aja, tapi harus ada semuanya. Oke,
kita masuk ke EP yang ketiga. Jadi 2 SK tersebut mestinya cukup mudah untuk teman-teman kerjakan di 2 EP tersebut. EP yang ketiga adalah klinik menetapkan rentang nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaan. Nah, di sini ini contoh. Karena klinik harus punya rentang nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, jadi teman-teman harus membuat SK yang berisi tentang nilai normal. Satu pesan saya, beberapa kali kalau saya berangkat survei, mudah-mudahan nggak di klinik teman-teman ya. Begitu saya tanya, ada nggak SK layanan lab? Oh ada dok, langsung saya ditunjukin. Lengkap, bagus banget. Ada jelas semua tentang jenis pemeriksaan, ada siapa penanggung jawab lengkap dengan uraian tugas, ada nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaan. Kemudian yang umum yang saya akan lakukan sebagai surveyor tentu yang paling simpel itu dengan melihat kayak apa sih hasil pemeriksaan lab kalau di klinik teman-teman. Nah, kemudian saya cocokkan. Oke, di SK klinik bilangnya HB normal perempuan, contoh ya, normalnya 11 sampai 15, laki 12 sampai 16. Ini contoh. Begitu saya lihat, mana sih kayak apa form hasilnya, saya cocokkan. Loh, kok beda? HB normal perempuan sama laki-laki kok sama ya, 12 sampai 16 misalnya. Atau tadi bilangnya di SK 12 sampai 16, kenapa kok di hasilnya cuma 10 sampai 15 misalnya. Jadi hati-hatilah. Kalau kita menetapkan sesuatu sebagai suatu regulasi standar yang berlaku di klinik teman-teman, yaitu implementasinya juga sama. Jangan sampai SK bilang A, implementasi kenyataan dokumentasinya bilangnya C. Nah, ini yang nanti mohon teman-teman cocokkan ya, sesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman SK-kan. Nah, umumnya biasanya akan tanya, gimana sih cara kita menetapkan nilai normal? Apakah langsung ditetapkan oleh penanggung jawab labnya atau langsung kita tetapkan sesuai dengan klinik yang lain karena copy paste misalnya, nanti kalau PKFI bikinin template misalnya. Nah, itu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan sampai muncul adanya nilai normal tersebut. Nah, itu harus didokumentasikan. Jadi, kenapa di EP ini mintanya dokumen, bukan cuma regulasi. Yang pertama, di EP awal, di TKK, itu kan sudah ada segala macam regulasi klinik, tentu harus ada. Nah, di sini kita mungkin akan lebih banyak melihat implementasi dan melihat bagaimana proses, termasuk proses membuat nilai normal sampai pada proses bagaimana nilai normal itu digunakan sesuai dengan apa yang diminta. Itu ya teman-teman, jadi jangan lupa itu. Kita masuk IP yang keempat. Ada bukti regen esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan, pelabelan, dan penyimpanannya. Jadi kenapa ini menjadi satu hal yang disorot? Karena regen esensial, namanya regen esensial tentu esensial dan harus benar-benar ada, dan jangan sampai terjadi kekosongan. Karena kalau nggak ada, tentu pelayanan laboratorium akan terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelabelan dan penyimpanan. Kenapa itu menjadi satu hal yang disorot? Karena kalau kita bicara regen, itu adalah umumnya regen yang ada di laboratorium adalah sebagai B3. Karena itu sebagai B3 harus ada syarat atau standar bagaimana melabeli dan menyimpannya. Jadi itulah yang kita minta terkait dengan EP4. Nah, untuk bukti dokumentasi dan wawancara, nah yang pertama, harus benar-benar tersedia, harus jelas ada berapa jumlahnya. Nah, tentu teman-teman harus buktikan dengan ketersediaannya sesuai dengan kartu stok. Kalau sampai tiba-tiba ada kekosongan, teman-teman juga harus ada. Gimana ya caranya kalau kosong? Oh, kalau kosong udah langsung nempil di puskesmas misalnya, atau ya sudah kita ganti langsung dirujuk spesimennya. Jadi harus jelas upaya yang dilakukan terkait regen esensial supaya pelayanan laboratorium di klinik teman-teman nggak terganggu. Yang berikutnya, kalau kita bicara B3, nah nanti ikut sesuai dengan standar di TKK ya, terkait dengan manajemen fasilitas. Kalau kita bicara B3 harus sesuai, apalagi di laboratorium banyak B3, nah tentu simbol dan pelabelannya harus sesuai. Seperti apa sih simbol pelabelan? Nanti akan ada. Kemudian akan muncul, begitu ada P3, harus ada MSDS-nya atau lembar data keselamatan. Itu juga harus ada. Penyimpanannya seperti apa ya? Boleh nggak ya ditaruh dekat dengan api? Boleh nggak ya ditaruh begitu aja di lantai? Boleh nggak ya ditaruh begitu aja tanpa label? Padahal kita tahu, kalau itu sebagai B3, keminum sedikit, dikirainnya itu suatu minuman, ada pasien yang lihat pengen minum misalnya, padahal nggak tahu itu B3. Nah,
hal-hal itulah yang harus kita hindari karena ini adalah B3. Jadi nanti ini sebagai contoh label B3 sesuai dengan Permen LHK. Tentu teman-teman harus mengikuti. Kalau ada B3, ya dikasih label B3. Kalau label B3-nya sudah dari produsen, boleh enggak? Kalau mau kita ganti biar keren, boleh sih terkait dengan bagaimana mengelola B3. Termasuk juga nanti MSDS. Jadi regulasi bilang, kalau ada B3, nih regen maksudnya yang termasuk B3, harus ada MSDS-nya. Jadi nanti teman-teman kalau punya B3 di unit tersebut atau terutama di laboratorium harus ada MSDS. MSDS itu kayak lembar, suatu lembar yang isinya segala sesuatu tentang bahan tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti bingung, misalnya kadang suka nanya, ini misalnya ada regen KUH, karena saya sering pakai KUH, gimana ya dok cara nyimpennya? Nah, sebelum nanya, teman-teman tinggal lihat. Di MSDS itu ada cara nyimpennya bagaimana. Kemudian nanti kalau tanya, aduh kalau sampai kecipratan kena tangan, gimana ya? Padahal warnanya jadi biru misalnya. Nah, di situ juga ada. Gimana tata laksana awal kalau sampai terjadi cipratan atau tumpahan. Jadi, itulah pentingnya ada MSDS. Selain karena regulasi bilang begitu. Yang kedua, karena disitulah segala sesuatu kamus tentang B3 tersebut. Sehingga itu pun harus ada. Nah, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman perhatikan terkait pengelolaan regen. Nanti teman-teman tinggal checklist. Apakah betul penyimpanannya sesuai, apakah ada metode first in first out supaya nggak kadaluarsa, kemudian apakah nanti penyimpanannya di ruangan seperti apa, ada monitoring suhunya atau enggak, dan segala macamnya. Nah, itu nanti harus teman-teman upayakan terkait dengan EP yang tadi. Oke, nah kita masuk ke EP yang kelima. Nah, di EP kelima ini diminta ada prosedur pelaporan pencatatan segala sesuatu terkait dengan hasil laboratorium klinis. Nah, di sini dimintanya regulasi dokumentasi wawancara. Kembali kalau regulasi tentu ada dong regulasi sebelum prosedur karena diminta di sini kan prosedur ya. Jadi sebelum prosedur tentu kembali harus ada hierarki kebijakan, kemudian paduan atau pedoman, kemudian baru SOP atau prosedur terkait dengan laboratorium klinis. Nah, ini yang saya contohkan ada SOP bagaimana pelaporan laboratorium klinis. Kemudian dokumentasinya tentu harus ada gimana sih monitoring terkait dengan pelaporan lab kritis. Kemudian harus, nah nanti begini, sebelum kan akan ada proses wawancara. Jadi nanti petugas tentu akan ditanya, gimana sih selama ini cara kalau sampai lab ketemu nilai kritis, bagaimana pelaporannya, apa yang harus dilakukan. Nah, di sini teman-teman harus bisa menjawab sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Nah, tentu surveyor akan tanya juga, apa sih sebetulnya lab kritis? Bedanya apa sih dengan lab yang normal atau abnormal? Nah, kemudian ditanya lagi biasanya, kenapa sih harus ada kekhususan terkait pelaporan lab kritis? Kemudian nanti ditanya lagi, gimana menentukan lab kritis untuk masing-masing jenis? Nah, itu teman-teman harus bisa jawab. Ya, jadi harus ada regulasinya, harus ada dokumentasi, implementasi apa yang sudah ditentukan oleh regulasi, dan waktu petugas ditanya, tentu harapannya bisa menjawab sesuai dengan standar. Jadi bukan yang umumnya, tapi yang memang harus dilakukan terkait dengan standar yang sudah diberikan. Oke, nah ini minggu lalu ya, kan Anda sudah, mudah-mudahan teman-teman juga ikut ya, minggu lalu di PMKP 2 tentang sasaran keselamatan pasien, nah itu juga harus diintegrasikan. Karena pelaporan nilai hasil kritis itu termasuk juga di sasaran keselamatan pasien. Jadi boleh teman-teman bikin satu SOP aja, mau itu SOP-nya ikut SOP SKP, mau ikut itu SOP punyanya lab, silahkan atur sendiri. Yang penting kata-katanya, maksudnya sama. SKP bilangnya kalau lapor harus pakai sistem begini ya, nanti ada misalnya ada S-bar-nya atau ada TBK-nya. Nah, nanti waktu petugas lab ditanya juga harus jawabnya sama. Karena kita punya satu regulasi yang sama dan integrasi. Nah, kemarin waktu overview, seringkali yang nyampein overview siapa ya? Dokter TW kayaknya ya, akan menyampaikan betapa standar kita yang baru, dari yang dulu 4 bab jadi 3 bab, kan jadi minimalis. Jadi sedikit sekali EP-nya, mungkin 1/4-nya saja. Nah, di sini harapannya teman-teman akan lebih banyak bisa mendokumentasikan implementasi.
Dokter Janti bilang, kalau udah dikerjain tapi nggak didokumentasi, ya sudah nggak dapat nilai 10 kan tadi. Nah, harapannya teman-teman bisa mengerjakan itu. EP-nya minimalis, tapi untuk bisa mencapai EP tersebut bukan hanya melihat pada apa yang dikerjakan sekarang, tapi tentu kita masih merunut bagaimana tentang regulasi yang teman-teman sudah buat. Jadi regulasi tetap diminta, walaupun mungkin di beberapa EP regulasi itu nggak ada. Ya, karena akan ditarik di TKK atau di masing-masing EP tersebut. Oke, kita lanjut. EP yang keenam, akan diminta prosedur rujukan spesimen atau pengguna jika pemeriksaan lab tidak dapat dilakukan. Nah, ini akan diminta regulasi dan dokumentasinya. Jadi, silakan teman-teman tetapkan. Dan atau berarti boleh teman-teman nanti rujukan spesimen atau boleh rujukannya berupa rujukan orangnya aja yang dirujuk, ambil spesimennya di sana. Nah, tentu semuanya harus teman-teman atur buat regulasinya. Kemudian nanti, kemudian ada bukti dokumentasinya. Oke, kita masuk EP yang terakhir untuk pelayanan laboratorium adalah ada bukti pelaksanaan PMI dan PME secara berkala. Yang diminta di sini dokumentasi, observasi, wawancara. Jadi nanti silakan teman-teman dokumentasikan. Kalau kita melihat pada regulasi, sebetulnya pemantapan mutu internal itu kan harus dilakukan secara berkala, setiap harinya harus ada. Tapi kembali ke masing-masing regulasinya nanti mengadop yang mana. Yang kedua, pemantapan mutu eksternal juga harus dilakukan secara berkala, minimal 1 kali setahun untuk semua jenis pemeriksaan. Jadi bukan cuma satu aja deh, kita BTA aja deh yang dikirim, misalnya enggak, tapi sebetulnya kalau kita melihat regulasi, semuanya harus dilakukan pemantapan mutu eksternal. Nah, ini semua harapannya nanti teman-teman bisa dokumentasikan pelaksanaannya, kemudian nanti waktu ditanya atau dilakukan wawancara juga akan ditanya apakah betul melakukan. Nah, dokumentasinya bentuknya seperti apa? Nah, nanti harapannya teman-teman bisa bikin misalnya form monitoring pelaksanaan pemantapan mutu internal. Silahkan periodiknya mau dilakukan monitoring berapa kali, berapa hari sekali, berapa minggu sekali, atau semua pasien kah? Itu terserah nanti regulasi yang teman-teman buat, yang penting ada bukti monitoringnya. Untuk PMI. Nah, kalau PME mungkin umumnya kan ada misalnya mengirim spesimen, kemudian hasilnya bagaimana, sampai pada terbitnya sertifikat. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada di klinik teman-teman, walaupun memang penyelenggaraannya sangat sedikit ya, jadi mungkin teman-teman akan kesulitan untuk bisa mendapatkan, tapi mudah-mudahan teman-teman yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium bisa mengerjakan pemantapan mutu eksternal, karena itu diminta di dalam regulasi, bukan hanya sebagai pemenuhan standar. Nah, ini, oh kok hilang ya, nanti coba saya perbaiki, jadi di RDOWS ini, nanti mudah-mudahan yang saya share sudah bentuk yang benar. Jadi dari regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara apa yang harus disediakan, nanti mudah-mudahan nanti bisa teman-teman cek untuk EP1, berarti tentu harus ada regulasinya. EP yang kedua berarti nanti harus ada apa. Oke?